lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid As-Sujjad Bapak Haji Sabar beserta pengurus yang lainnya, yang semoga beliau beserta pengurus yang lainnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus segenap pengurus RW dan pengurus RT, yang semoga pengurus RT dan RW serta warganya juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Takrib atau Matan Abi Syuja', karya Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini fasal menjelaskan tentang walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'. Walladzi, dan adapun hal-hal atau sesuatu yang kudu yang dapat merusak. Al-wudu'a, wudu itu ada sittatu asya'a, 6 macam. Jadi dalam kitab ini akan dibahas 6 macam yang dapat membatalkan wudu. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, yaitu sesuatu kharaja yang keluar apa ma minas sabilaini, dari 2 jalan. 2 jalan yang dimaksud adalah kubul dan tubur. Kalau kubul itu yang dapat membatalkan wudu, 1 air kencing, monggo. Yang kedua madi, yang ketiga wadi. Untuk mani ulama beda pendapat. Sependek yang saya ketahui dalam madhab Syafi'i tidak membatalkan wudu kalau mani, tapi wajib mandi besar. Yang pertama kencing. Tidak usah saya jelaskan, semuanya tahulah kencing. Yang kedua madi. Madi ini cairan kental, bening, tidak banyak, yang keluar saat syahwat.
baik pada laki-laki maupun perempuan. Dia najis dan membatalkan wudu. Kalau keluar itu membatalkan wudu. Itu madhi namanya. Kalau wadi itu sisa kencing. Itu wadi namanya, sisa kencing. Para ulama dalam beberapa fatwanya mengatakan, para ulama dalam fatwanya mengatakan orang itu asal saat kencing ceboknya sudah sebersih mungkin, kok masih terasa seperti keluar, itu abaikan saja. Jadi kalau kok terasa masih keluar, itu abaikan saja. Tapi dengan catatan kita sudah berusaha ceboknya sebersih mungkin. Kalau untuk laki-laki itu nun sewu diurut itu kemaluannya. Maaf ya kalau ini kemaluan misalnya, ini tangan kiri ya, diurut begini. Ya, Bu ya apa carane? Anda lebih pengalaman. Terus dehem. Idealnya, ini kalau ini nggak semuanya memungkinkan soalnya. Idealnya sambil jongkok. Tapi kan tidak semua orang kencingnya berkesempatan sambil jongkok. Contoh misalnya yang kamar mandi lagi full, yang tersedia yang berdiri. Ya, yang penting dehem sama diurut nih. Adapun kita udah berusaha, kok kadang terasa kok seperti keluar. Kata para ulama abaikan saja, itu setan. Jadi abaikan saja, itu setan. Kecuali kok terasa, kok kayaknya anget gitu ya. Terasa kok anget rasanya. Nah ini jangan-jangan ini keluar ini misalnya. Ya sudah, kalau memang betul-betul kuat keraguannya dan ada potensi besar kemungkinan memang keluar, maka segera dicebok ulang terus wudu kembali. Itu wadi namanya. Nah, kalau mani itu kalau sependek yang saya pahami dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan wudu, namun dia wajib mandi besar. Itu wallahu a'lam bishawab. Yang kedua dubur, lubang yang kedua dubur. Dubur itu artinya belakang. Makanya tidak ada dubur di depan, itu tidak ada. Nah, yang keluar dari dubur itu ada dua secara umum. Yang pertama pup, yang ketiga kentut. Untuk pup tidak hanya wajib wudu, tapi wajib istinja, wajib cebok. Kalau kentut hanya wajib wudu karena batal wudunya ya maksudnya, tapi tidak wajib cebok kalau kentut itu. Jadi kentut tidak wajib cebok. Jadi kalau pup itu wajib cebok dan wajib wudu kembali kalau mau sholat. Tapi kalau kentut itu cukup wudu, tidak wajib cebok dalam hal ini. Itu yang keluar dari dua jalan yang dapat membatalkan wudu, tadi sudah saya terangkan. Terus kemudian wanaumu, dan tidur ala ghairi hayatil mutamakkini, dan tidur selain pada posisi duduk di atas pantatnya. Jadi kalau jenengan tidur dalam posisi duduk begini, nun sewu di atas pantat, walaupun sampai ngorok-ngorok tidak batal. Jadi walaupun sampai ngorok-ngorok tidak batal. Tapi kalau sampai terangkat pantatnya atau dalam posisi tidur miring, pokoknya yang posisi tidak di atas pantat itu aja, maka batal wudunya. Kalau betul-betul tidur. Nah, kadang orang bertanya, saya ragu Ustaz, tidur atau baru ngantuk itu. Nah, kata di Fathul Mu'in yang pernah saya baca itu ya, saya pernah ngaji itu, ukuran tidur sama belum tidur atau ngantuk berat lah, itu ukurannya adalah kalau kuping kita masih bisa mendengar suara sekitar, walaupun kita sudah doyong-doyong gini, itu. Nah, sementara kuping kita masih mendengar, berarti itu belum tidur namanya dan tidak batal wudunya. Terutama sholat Jumat. Iya Jumat, itu Jumatan. Tidur ya.
Jadi bukan dengerin khutbah, dari khutbahnya tinggal tidur. Nah, itu asalkan masih mendengar ya. Nah, itu belum tidur namanya. Itu masih ngantuk namanya dan tidak batal wudunya. Nah, demikian juga kalau kita tidur di atas bis sambil gantungan itu atau naik kereta atau apa. Itu asal masih mendengar kuping kita, berarti itu belum tidur dan itu masih sah wudunya. Nah, disebut tidur itu kalau udah nggak inget apa-apa lagi. Itu baru namanya apa? Tidur. Dan kalau tidak di atas pantatnya tidurnya, maka yang bersangkutan dianggap batal wudunya. Tapi kalau di atas pantatnya dia tidur begini, ya, pokoknya posisi di atas pantat ini, walaupun sampai ngorok-ngorok, mendengkur gitu ya, itu tetap sah wudunya. Karena dikutip dari satu riwayat, pernah para sahabat itu menanti Nabi untuk sholat malam itu atau sholat isya, itu sampai ngorok-ngorok sahabat nunggu Nabi nggak keluar-keluar. Begitu Nabi keluar, para sahabat langsung sholat nggak pakai wudhu lagi, padahal beliau tidur karena tidurnya dalam keadaan duduk tadi itu seperti itu. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau walaupun tidur sambil miring, bangun langsung sholat nggak pakai wudhu lagi boleh, khusus itu. Nah, beliau pernah ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau jawabannya, walaupun mataku tidur tapi hatiku tidak pernah tidur. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus itu, khusus. Nah, terus kemudian wazawalul aqli, dan hilangnya akal. Maksudnya hilangnya kesadaran, tapi bisukrin dengan sebab mabok, au maradin atau sakit. Jadi orang kalau sampai hilang ingatan dalam pengertian pingsan atau dalam pengertian mabok teler itu, atau karena aneka penyakit yang mau menyebabkan dia itu hilang ingatan, maka itu juga termasuk yang dapat membatalkan wudu. Terus kemudian termasuk yang dapat membatalkan wudu yang berikutnya adalah walam surrajulil mar'ata al-ajnabiyata, menyentuhnya seorang lelaki kepada wanita yang bukan mahram, min ghairi hailin, dengan tanpa penghalang. Sentuhan kulit ketemu kulit, laki-laki perempuan yang bukan mahram, sentuhan kulit secara langsung, syahwat atau tidak syahwat, kalau dalam mazhab Syafi'i batal. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Berarti bersentuhan dengan istri batal kalau dalam mazhab Syafi'i. Bersentuhan laki perempuan, kulit ketemu kulit, syahwat atau tidak syahwat, batal. Nah, sekarang saya mau bicara per kasus, asal tanpa penghalang ya. Sekarang kita bicara per kasus. Ustadz, kalau misalnya, ini saya dalam bingkai mazhab Syafi'i dulu ya, saya belum melebar ke mazhab yang lain ya. Misalnya gini Ustadz, kita nggak sengaja tersentuh, bukan menyentuh, tersentuh. Namanya suami istri kan, kadang keserempet lah. Itu. Atau dulu zaman kita masih di musola, saya masih di kampung dulu, kalau habis wudhu dilanggar itu, sama cewek-cewek itu digoda. Ayo disentuh gitu. Itu gimana? Jadi, iya itu kan ceritanya saya rubah, maksud saya begitu. Nah, jadi ini gimana kalau begini ini? Nah, jadi ceritanya ini kita disentuh atau nggak sengaja tersentuh, atau seperti saat umroh, di mana kita bersentuhan laki perempuan kadang dalam pusaran Ka'bah. Gimana kalau gitu? Sependek yang saya pelajari ya, di dalam fikih mazhab Syafi'i itu gini. Saya ulang, saya belum melebar ke mazhab yang lain ya. Dalam fikih mazhab Syafi'i itu yang saya pahami gini, beda antara lamis sama malmus. Jadi beda antara orang yang menyentuh dengan orang yang disentuh. Kalau yang menyentuh dengan sengaja nyentuh ini, tidak ada pilihan, batal sudah. Mau syahwat, mau nggak syahwat, batal.
Tapi kalau kita disentuh atau tersentuh, nah itu, maka kita boleh pilih. Kita boleh pilih. Apakah batal atau tidak batal. Nah, jangan kesenggol sama istri. Kan kesenggol sama orang lain lah yang bukan mahram ya. Waktu tawaf. Ya waktu tawaf misalnya. Itu boleh pilih. Batal atau tidak batal. Makanya asal kita tidak gandeng istri ya, kalau untuk tawaf itu tidak harus pindah madhab sebenarnya. Kenapa? Karena dalam madhab Syafi'i kalau kita tersentuh kita boleh pilih apakah batal atau tidak batal. Nah, ini kalau dalam madhab Syafi'i. Saya lebarkan dikit ya. Memang para ulama ketika menafsirkan surah Al-Maidah ayat 6 itu kalau saya nggak salah ya, surah Al-Maidah ayat 6 itu tentang aula mastumun nisa, bersentuhan laki perempuan yang membatalkan wudhu. Itu kalau dalam madhab Hanafi itu maksudnya bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram dengan syahwat maksudnya. Karena kalau tanpa syahwat nggak batal. Ini dirujuk kepada satu riwayat, pernah Nabi itu mencium salah satu istrinya, terus langsung sholat nggak pakai wudhu lagi. Terus ada komentar dari istri beliau itu, dan Nabi adalah orang yang paling pandai menahan syahwatnya. Nah berarti kan tidak syahwat. Nah, itu dipakai dasar antara lain oleh Imam Hanafi bahwa bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram, kulit ketemu kulit, itu tidak batal wudhu kalau tidak syahwat. Itu dalam madhab Hanafi. Berbeda dengan madhab Hanafi, madhab Maliki. Kalau madhab Maliki itu memahami aula mastumun nisa itu jima, senggama maksudnya. Jadi gandengan sama istri, gandengan misalnya. Mau syahwat atau enggak syahwat itu enggak batal. Syahwat sekalipun enggak batal. Itu kalau dalam mazhab Hanafi. Maliki maaf. Karena yang dimaksud yang membatalkan wudhu dalam ayat itu kata Imam Malik adalah jima, senggama itu. Bisa dimengerti ya maksudnya ya? Jangan paham lah. Sudah dewasa kan? Sudah terbukti anaknya 3. Sudah yang muda-muda itu ya. Sudah 17 tahun ke atas. Pun, itu intinya ya, itu intinya. Tapi karena kita mencoba disiplin dalam madhab Syafi'i, kalau saya pribadi saya sebenarnya secara pribadi itu dalam hal ini itu lebih condong kepada madhab Hanafi dalam hal batalnya wudhu dalam hal ini ya, dalam hal ini lebih condong. Namun karena saya basisnya bermadhab Syafi'i, saya tetap berusaha disiplin dalam madhab Syafi'i sih gitu. Nah, cuman dalam kondisi tertentu kalau terpaksa ya sudah mau gimana mau terpaksa. Tapi dalam kondisi normalnya saya tetap berusaha untuk istiqomah di dalam mazhab Syafi'inya itu. Loh, kita jangan berkata begini, loh, katanya bermadzhab Syafi'i, kok enggak kayak Imam Syafi'i misalnya gitu ya. Saya pernah baca dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Ali Maksum Krapyak Jogja rahimahullah. Beliau itu dalam kitabnya itu mengatakan begini, ulama-ulama madhab, ulama-ulama mujtahid fil madhab itu biasa menyelisihi imam madhabnya supaya tidak menyamakan imam madhabnya itu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah, kadang perkataan Imam Nawawi, perkataan Imam Rafi'i misalnya, itu kadang memang sengaja berbeda dengan Imam Syafi'inya, kadang sengaja beda, tapi tetap beliau bermadzhab Syafi'i. Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, itu ulama madzhab Hanafi. 2/3 dari pendapatnya itu berbeda dengan Imam Hanafi. 2/3 dari pendapatnya itu berbeda dengan Imam Hanafi. Tapi beliau tetap bermadzhab Hanafi. Jadi biasanya orang-orang yang nggak ngerti mazhab itu seenaknya ngomong, kalau Anda memang bermadzhab Syafi'i maka seluruhnya Anda harus seperti Imam Syafi'i. Salah itu dia. Justru ulama-ulama di dalam madhab itu sengaja berbeda dengan Imam Syafi'i dalam beberapa hal. Supaya apa? Supaya tidak menganggap Imam Syafi'i itu sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami nggak maksudnya ya? Makanya saya dalam hal ini sebenarnya ya, kalau dalam kecenderungan saya itu lebih condong ke Imam Hanafi dalam batalnya wudhu dalam hal ini. Walaupun saya berusaha konsisten tetap.
tetap konsisten. Jadi saya kalau wudu ya suka nyekel bojo gitu, kecuali dicekel. Kalau dipegang kan aku disentuh ya, berarti aku ya aku berhak milih mau disentuh. Itu masih disiplin dalam madhab Syafi'i itu. Terus kemudian wamassu farjil adami bibatinil kafi, menyentuh kemaluan anak Adam atau menyentuh kemaluan manusia maksudnya. Bibatinil kafi dengan bagian dalam telapak tangan ini. Maksudnya sini, putih-putihnya ini menyentuh. Saya pernah baca 2 riwayat. Seingat saya ada di Bulughul Maram, seingat saya. Kalau nggak di Fikih Sunnah di Bulughul Maram. Pernah ada seorang sahabat nanya, "Ya Rasulullah, saya sholat nggak sengaja nyentuh kemaluan. Batal nggak sholat saya?" Kata Nabi, tidak. Terus ada orang lagi datang, "Ya Rasulullah, saya menyentuh kemaluan saya." Nggak pakai sholat kalau ini yang kedua, nyentuh kemaluan. Batal nggak? Kata Nabi, batal. Nah, yang pertama tadi itu pas sholat nyentuh kemaluan. Nun sewu, kalau kita nggak kebayang Pak. Kalau orang Arab kebayang Pak. Wong sak murudawa nih, jadi kebayang. Paham ya? Wong Arab. Lah jenengan mboten kebayang, wong Arab kebayang Pak, wong Arab. Wis, singkat kata singkat cerita itu tersentuh. Gak sengaja berarti nggih. Kemungkinan pakai bagian punggungnya ini atau mungkin terhalang oleh kain tersentuhnya. Maka dia tidak batal. Tapi ada yang mengatakan ini nggak sengaja nyentuh berarti tanpa syahwat. Itu. Nah ini beda dengan orang yang sengaja nyentuh tadi. Berarti dia sengaja nyentuh pasti pakai ini. Nah, maka dikatakan apa tadi? Batal. Walaupun ada yang mengatakan berarti dengan syahwat, makanya batal. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i itu kalau nyentuh kemaluan pakai bagian luar ini itu tidak batal. Tapi kalau pakai dalam bagian dalam ini syahwat atau tidak syahwat batal. Merujuk pada riwayat tadi itu diantaranya. Allah. Lah terus kalau nyebokin anak bagaimana? Ya batal. Kalau kita nyentuh nun sewu nggih kemaluan anak kita, ya batal. Itu kalau merujuk pada pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kalau nyentuhnya pakai ini langsung. Tapi kalau kita pakai sarung tangan atau kita pakai bagian luarnya ini maka tidak batal. Itu seperti itu. Terus kemudian wamashu halqati duburihi dan menyentuh lingkaran atau bolongan, lingkaran itu loh. Halaqah itu lingkaran duburnya. Maaf, kan nun sewu ada bokong, ada yang menjorok ke dalam itu kan lingkaran namanya itu. Anusnya itu alal jadid menurut qaul jadid. Pendapat Imam Syafi'i yang terbaru saat di Mesir menyatakan batal, tapi pendapat yang qaul qadimnya mengatakan tidak batal. Jadi kalau misalnya nun sewu kuatel, kukur sampai nun sewu nggih sampai nyentuh area yang menjorok ke dalam pantat itu, nun sewu nggih, itu batal. Terus apalagi habis garo-garo terus dicium gitu. Berarti bolong gitu. Tapi itu kalau langsung loh ya. Tapi kalau pakai sarung mboten, kalau pakai sarung. Itu kalau langsung maksudnya, kalau langsung. Di sini saya jarang ketemu. Kalau di kampung itu beberapa anak santri ngukur ngene, sarung ngene. Nah itu kalau sampai nun sewu nyentuh ke area yang menjorok ke area dubur, itu bisa membatalkan apa tadi wudu dalam hal ini. Ini diantara 6 hal yang dapat membatalkan wudu sehingga yang bersangkutan itu wajib untuk wudu kembali kalau mau ingin mengerjakan apa? Salat. Ini kalau saya baca dalilnya banyak sekali, makanya kalau ada yang nanya terus baru saya buka dalilnya. Monggo silakan yang mau tanya dulu aja, tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan. Monggo. Ya, ini kan cuman aja. Pengantar saja. Selanjutnya monggo. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan. Mas Wisnu. Oh nggih, monggo Mas Wisnu nggih. Nggih.
tadi kan ada istilah wadi ya. Ya, Wadi. Jadi wadi. sisa dari Kencing. kencing. Betul. Nah, ini kan dikondisikan pada saat namanya di luar, Nggih. di luar. Nggih. Terus kita mau sholat. Nggih. Sebelum sholat kita mau kencing dulu sih. Betul, betul, betul. Sudah diurut, sudah didalami Nggih. segala macam. Nggih. Ternyata kita udah pakai celana, Nggih. nggak tahu keluar. Seperti terasa keluar gitu. Terasa keluar. Ya, terus. Pas kita cek kok ada keluar dikit. Nggih. Meskipun tadi kita udah urut segala macam. Nggih, nggih. Mau nganu kan udah waktunya sholat nih. Nggih. Nah itu bagaimana ya? Bagus, bagus. Jangan lagi itu kan kena ke dalam kita. Nggih, nggih, bagus. Mungkin kita copot celana sholatnya kebetulan sih kan nggak bisa. Nggih, nggih, nggih. Bagus, bagus. Kalau terkonfirmasi keluar, kalau betul-betul terkonfirmasi keluar, maka itu yang kena cipratan najis itu harus disiram pakai air, walaupun tidak banyak. Yang penting sekedar dikasih air gitu untuk mensucikannya. Kalau bahasanya Nabi, ambil air secawuan. Ya kalau kita dicocokkan saja kondisinya, baru kemudian kita cuci area kemaluannya, terus kemudian kita sholat. Makanya nggak usah dikonfirmasi, Pak. Iya, jadi iya itu anggap saja setan itu. Itu fatwa para ulama yang saya baca gitu, Pak. Makanya kata para ulama kalau udah kencing, terus kita maaf ya sudah diurut, sudah dehem, dimasukkan kembali dengan rapi, sudah, tidak usah dikonfirmasi udah. Kalau terasa keluar, anggap saja itu setan sudah. Itu anggap saja itu setan. Itu seperti kentut, Pak. Kan kata Nabi kalau terasa kentut selama tidak ada suara dan bau, maka teruskan saja. Dan itu pun kata para ulama titipkannya pada dzon persangkaan. Karena saya pernah ngalami sendiri bagaimana kemudian tidak terasa kentut saya, tapi tiba-tiba suara pek gitu. Ternyata bukan kentut itu. Jadi nun sewu, pantat itu kalau duduk itu kan ngimpet gitu loh, Pak. Itu orang gemuk kayak saya kan kalau berdiri kadang orang ke pantat itu buka gitu, Pak. Tek gitu. Bukanya itu seolah-olah kayak kentut, padahal bukan kentut itu. Dan itu bunyi kadang itu. Gitu. Makanya saya tahu kenapa saya yakin itu bukan kentut. Saya merasa nggak ada yang keluar kok dari tubuh saya. Saya merasa tidak ada perasaan pengen tidak nahan kentut sama sekali, kok seperti ada kentut keluar. Itu nun sewu, posisi pantat yang habis duduk ngimpet gitu, pas berdiri posisinya agak menggar, bukanya kadang gitulah kayak membuat penyerukan suara gitu. Makanya kalau saran saya tidak usah dikonfirmasi, Pak. Nah, saya tunjukkan kaidahnya, Pak. Ini kaidahnya. Kata para ulama, sihhatul ibadati bima fi dzannil mukallaf. Sahnya ibadah seorang mukallaf itu kembali pada persangkaan kuatnya. Jadi kita itu tidak mesti memverifikasi, Pak. Yang penting kita punya dzon, saya udah kencing, udah saya bersihkan, terus selanjutnya sudah kita sholat. Ada orang itu saking ragu-ragunya pengen suci, itu teman saya sendiri terjadi, Pak. Begitu kencing, nggak cuma diurut, nggak cuma dehem, maaf ya, lubang penisnya itu dimasuki tisu sama dia. Betul, itu kejadian pada teman saya sendiri, cerita sama saya. Saking ragu-ragunya, padahal syariat tidak menuntut itu, Pak. Syariat tidak menuntut itu. Jadi ya sudah, yang penting kita udah berusaha, kok terasa seperti keluar, abaikan, sudah. Abaikan, terus saja kita sholat. Jadi nggak perlu diverifikasi tadi itu. Satu dulu. Terus maaf ya, kita pup. Udah cebok bersih kan? Yakin area lubang itu betul-betul bersih. Saat kita cebokin bersih, tapi setelah itu kan ada proses dari anus yang bekerja yang kadang non sewu kayak ada yang mesti ada yang keluar lagi itu walaupun tidak kita rasakan. Tapi itu syariat tidak menggugat itu, Pak, syariat itu. Jadi kita nggak dituntut untuk betul-betul terus non sewu nggak pas cebok terus jari dimasukkan itu nggak harus. Cukup di area sekitar itu. Adapun nanti ada bagian-bagian dalamnya tadi, maaf, setelah kita sholat tiba-tiba atau di saat kita sholat ada yang keluar dan itu tidak kita rasakan sebagai bentuk maaf ya pup atau kentut, maka itu aman, tidak ada masalah. Silang. Makanya kan tidak usah jauh-jauh lah. Kita kentut itu keluarkan gas. Itu jangan dikira tidak mengandung hal yang lengket itu. Wong non sewu kalau kita seharian kentut, kalau kemudian tidak segera kita konfirmasi tidak ganti celana dalam maksud saya, itu kadang ada ngecap
kuning kok seperti itu, atau warna yang lain lah terserah jenengan yang pengalaman jenengan. Itu seperti itu. Nah, itu kita tidak tuntut oleh syariat, Pak, enggak dituntut. Kenapa? Karena itu memang fitrah itu. Nah, ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain. Silakan kalau ada. Untungnya kalau masalah ibadah itu kembali pada persangkaan kuat seorang mukallaf. Nggih, monggo silakan. Kayak tadi yang tidur dalam bentuk dengan posisi topang ada. Kalau nyender gimana? Apa? Nyender. Oh, nyender. Naik kereta nyender. Oke. Selama nyendernya non sewu, posisi pantatnya masih anu, kayak ini misalnya nyender. Kalau posisi pantatnya masih begini, masih aman lagi. Tapi kalau begini nyendernya, ini kan non sewu, ini sudah maaf ya, posisi pantat tidak aman. Nah, jadi kalau nyendernya posisi pantat masih nutup itu aman. Tapi kalau posisi pantatnya sudah nggak aman, berarti non sewu. Iya, itu seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, monggo yang lain silakan. Monggo Pak Dodi, biasanya banyak pertanyaan Pak Dodi. Oke, monggo, Ya, monggo. monggo, Mas Budi. Pak Mas Budianto. Mic-nya dari situ tuh. Nah. Monggo Kiai sambil Kiai menikmati Oke, oke. jamuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waktu narik yang mobil di Jakarta, ada obrolan seorang kiai, bukan kiai, ustadz ya, ulama kan dari daerah gitu. Mereka ngobrol, saya cuma dengar aja gitu karena saya lagi bawa kendaraan di bawa mobil. Sebenarnya sholat laki-laki itu tidak harus di masjid gitu, kata ulama tersebut. Saya bengong juga karena saya cuma bawa mobil, saya diem aja gitu. Sebenarnya kalau yang udah tahu ilmunya, sholat dimanapun kamu bersujud itu adalah masjidnya Allah. Tadi dia bilang begitu. Kalau kamu sholat di rumah sama istri kamu pun, ya kamu punya sholat pribadi atau masjid pribadi, berarti kamu udah sholat di masjid gitu, berjalan dengan istrimu atau anak-anak. Lalu karena saya belum begitu paham dengan ilmu agama, saya nggak berani menyelesaikan si ustaz tersebut yang lagi ngobrol itu. Ustaz, menurut ustaz seperti apa? Karena menurut beliau itu bahwa dimanapun kita bersujud itu adalah masjid Allah. Terkendala dia di rumahnya punya sholat pribadi juga, atau dia sholat di kamar itu sama istrinya, itu sudah termasuk sholat berjamaah. Karena ulama di kita itu macam-macam Ustaz ini rujukannya gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk yang tidak berani mengeluarkan fatwa itu karena saya khawatir nanti masjid sepi. Di banyak tempat saya sering mengatakan ya diupayakan berjamaah di masjid. Itu fatwa yang mau tamat lah yang saya sampaikan di banyak tempat. Cuman karena Bapak nanya fikih, saya mau bicara hierarki hukumnya saja ya. Tapi ini saya belum ngomong yang paling utama tentunya. Saya ngomong secara hierarki fikihnya aja. Jadi sholat fardu 5 waktu itu hukumnya fardu ain. Ini fikihnya ya. Sholat fardu 5 waktu fardu ain. Artinya seorang mukallaf yang wajib sholat, kalau tidak sholat dosa besar. Satu dulu. Sholat fardu 5 waktu berjamaah hukumnya ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Jadi sholat 5 waktu, saya ulang, sholat 5 waktu berjamaah itu ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Madhab Syafi'i fardu kifayah. Kalau ada di fikih sunnah itu sunnah muakkadah. Sholat 5 waktu
berjamaah di masjid bagi laki-laki yang bertetangga dengan masjid itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Itu urutan hukumnya. Hukumnya sunnah muakkadah. Umumnya ulama tentu fatwanya mengatakan yang utama bagi laki-laki yang bertetangga dengan masjid itu tentu di masjid yang utama. Nah, jadi kalau soal boleh atau tidak boleh ya memang boleh kalau omongan tadi itu ya. Cuman apakah utama? Ya tidak utama. Yang utama tetap bagi yang bertetangga dengan masjid itu di masjid. Karena ada hadis yang menyebutkan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat bagi lelaki yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Ngaten nggih, wallahu a'lam bishawab. Oh iya, tetap dapat hukum jamaah. Cuman berjamaah itu kan urutannya, kalau urutannya ini ya. Berjamaah ada di hadisnya, ada di fikih sunnah itu. Berjamaah dengan satu orang itu lebih baik daripada berjamaah daripada sholat sendiri. Berjamaah dengan 2 orang lebih baik daripada berjamaah dengan 1 orang. Berjamaah dengan 3 orang lebih baik daripada berjamaah dengan 2 orang. Artinya apa? Semakin banyak jamaahnya semakin lebih baik. Berarti di masjid lebih baik gitu loh maksudnya. Karena lebih banyak jamaahnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Sah, tetap sah salatnya, bukan tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Supri. Ketika berwudu itu kan dalam setiap kali yang kita mandi itu kan singkatnya 3 kali. Nggih. Nah misalnya kita selesai pada saat membasuh muka katakanlah gitu. Nggih. Kan kita langsung membasuh yang lain. Tapi kita nggak tahu nih tadi membasuh muka itu udah 3 kali apa hanya 2 kali gitu. Mungkin anggota yang lain juga mungkin bisa seperti itu. Iya. Nah itu apakah perlu diulang atau dilanjutkan? Dan Bagus. satu lagi, kira-kira dalam berwudu itu apa kita hal-hal yang bisa membatalkan wudu? Apa? Untuk wudunya sendiri gitu. Ada nggak yang dapat membatalkan dalam kita berwudu? Oh, saat kita wudu ada nggak kayak ngomong misalnya apa gitu batal wudu apa gitu maksudnya? Ya misalnya. Misalnya, baik. Ada satu kaidah yang berbunyi al-aslu al-adam. Hukum asalnya tidak ada atau al-aslu lam yuf'al. Hukum asalnya belum dikerjakan. Berarti kalau misalnya Pak Supri misalnya nggih. Tadi saya basuh muka sekali atau 2 kali. Berarti sekali aja. Berarti dianggap kurang sekali lagi berarti. Tadi saya sudah 3 kali apa baru 2 kali? Berarti 2 kali. Hapus sekali lagi. Kayak sholat tadi 3 rakaat apa 2 rakaat. Oh berarti baru 2. Nambah 1 lagi berarti. Yang terkecil. Tapi itu tidak berlaku bagi kalau kita makan gorengan di warteg. Kalau itu 3 apa 2 pilih 3. Berarti sebenarnya lebih banyak. Nah jadi ingat ya Mas Budi ya. Jadi kalau wudu gitu Pak Haji Supri. Jadi kalau kita ragu sudah apa belum berarti belum. Itu namanya al-aslu al-adam, al-aslu lam yuf'al. Hukum asalnya belum dikerjakan atau belum ada hukum asalnya. Nah, itu kalau panjenengan ragu-ragu. Nah, nanti berlaku untuk anggota-anggota yang lain juga. Cuman begini, 3 kali itu kan sunnahnya. Sekali rata itu yang wajib. Jadi seandainya tadi panjenengan sudah rata 1 kali itu sebenarnya sudah cukup kalau untuk wajibnya. 2 kali mubah, 3 kali sunnah. Nah memang kalau mau ngejar sunnahnya ya sudah berarti dianggap belum. Berarti sekali lagi kita basuh wajah kita. Bisa dipahami ya? Nah itu. Nah ada nggak aktivitas ketika kita berwudu itu bisa batal? Karena ada orang mengatakan kalau pas wudu jangan ngomong nanti batal. Enggak. Ngomong itu tidak membatalkan wudu, cuman tidak bagus saja. Kalau bisa sampai selesai wudu baru ngomong. Nah, ngaten itu. Tapi boleh wudu sambil ngomong boleh. Misalnya maaf, Bapak lagi wudu terus ada tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sebentar masih wudu. Misalnya, tidak apa-apa sih. Cuman sebaiknya nggak usah ngomong kecuali diperlukan. Itu. Tapi tidak membatalkan wudu.
Kalau di tengah-tengah wudhu kentut misalnya, ya berarti batal wudhu dari awal lagi, ya tidak bisa diteruskan lanjutannya. Ya, misalnya ya, misalnya. Gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo yang lain. Monggo. Ini kita itu bukan hanya masalah fikih ya, sampai warteg aja bisa ya. Oke, monggo. Kalau nggak ada saya aja. Monggo Pak Haji Umar. Monggo. Pertanyaan saya agak nyeleneh ini Pak. Oke. Monggo. Masalah kentut. Oke. Oke, kentut itu memang bau. Nggih. Tapi apa sudah diselidiki ada kandungan apa dalam angin kentut itu sampai membatalkan wudu? Ya itu. Ini alasannya ya. Ada alasannya berarti. Ya. Iya. Apakah sudah ada yang menyelidiki? Ya. Sebab tadi Pak Kiai ngomong, saya tuh berpikir kandungan apa selain bau. Kalau bau kita lagi jemaah begitu ada yang buang angin ya itu kan kurang ajar. Ya. Baik. Di dalam fikih itu ada namanya hadas. Hadas itu tidak boleh orang yang akan sholat berhadas, baik kecil maupun hadas besar. Kentut itu masuk dalam kategori hadas kecil. Kentut itu. Dan itu dinas dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah tadi. Al-Ma'idah ayat 6 itu diantaranya. Makanya kalau sampai kemudian kita kentut, ya berarti kita berhadas kecil. Kalau mau sholat harus wudu berarti. Tapi tidak wajib cebok. Kentut mengandung apa? Wallahu a'lam bishawab. Menarik ya, Nabi itu melarang kita mencela orang yang kentut. Kalau ada orang kentut tidak boleh dicela oleh Nabi. Ternyata ada riset saya pernah baca itu, aroma kentut itu ternyata baik untuk katanya obat kanker katanya itu. Jadi kalau kita nyium kentut seseorang itu di antara hikmahnya itu adalah mengobati kanker katanya itu. Ya wallahu alam, monggo yang dokter-dokter meneliti lah itu. Makanya oleh Nabi kita dilarang mentertawakan orang kentut. Dan kalau kita bisa kentut itu pertanda bahwa kita ini sehat. Iya, berarti di dalam lambung kita penuh dengan bakteri sehat insyaallah. Nah, ngoten nggih, wallahu a'lam besok. Wong orang habis operasi ditunggu kentutnya. Iya. Habis operasi tunggu kentutnya. Kalau nggak bisa kentut berapa? 16 juta atau berapa? Wallahu a'lam besok. Nggih, monggo yang lain silakan. Nggih, monggo Pak. Wenang apa Pak Dodi ini? Lebih sepuh siapa? Kalau ngomongin sepuh berarti yang siapa nih Pak? Nggih. Terkait di jalan raya ya, kadang-kadang kita sudah nyetir sopan, Nggih. ada orang terus marah ya. Nggih. Itu termasuk kategori kita ditolimi lah ya. Nggih. Nah, ketika kita diam itu fadilahnya apa saja bagi kita, terus bagi yang tanda petik apa ya, Zalim tadi. ucap masa tadi gimana ya Ustaz ya? Kita diam dan kadang-kadang jengkel, kadang-kadang memaafkan ya Ustaz. Ketika diam gitu ya. Terima kasih. Nggih. Saat kita dizalimi kita punya dua hak. Hak yang pertama hak membalas. Jadi kalau Pak Haji Wenang mau membalas boleh, tidak apa-apa. Ayatnya di surah An-Nisa ayat 148 itu. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli ila man zulim. Allah tidak menyukai perkataan kasar yang diucapkan secara terang-terangan kecuali dari orang yang dizalimi. Nah, tapi ingat rumusnya, kalau membalas harus sesuai. Misalnya Pak Haji Wenang dikatain monyet, lo juga monyet, sama seimbang, kosong-kosong. Nah, tidak boleh lebih. Kalau kita dikatain monyet lo, kita balasnya lo mbahnya monyet, itu kelebihan itu. Nah, kelebihan itu kita kena hisab nanti. Jadi boleh membalas tidak apa-apa. Kalau memang mau membalas.
Tapi kalau Pak Haji Menang memilih untuk memaafkan, diam dan berusaha memaafkan, kesel janjane, mangkel janjane, tapi kita memilih untuk diam dan berusaha memaafkan, bahkan mendoakan kebaikan, apalagi gitu. Oh, itu jenengan surplus. Surplus yang pertama karena jenengan tidak membalas. Otomatis ada potensi kebaikan dia untuk jenengan nanti. Nah, atau dosa jenengan untuk dia. Kan ada kan gitu teorinya dalam hadis Sahih Muslim tentang orang yang bangkrut itu. Itu kalau jenengan memaafkan ditambah memaafkan, wah itu jenengan surplus lagi diampuni oleh Allah. An-Nur ayat 22. Jadi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Mbok ya memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu. Jadi surplus lagi itu. Apalagi ditambah dengan mendoakan kebaikan. Jenengan sudah mengamalkan membalas keburukan dengan kebaikan. Itu surplusnya tingkat-tingkat itu. Tapi ini kan enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya sulit pakai dal. Tapi monggo dipilih. Islam itu realistis. Kalau memang mau membalas silahkan. Boleh tidak apa-apa. Tapi balasnya tidak boleh lebih. Harus pas. Tapi kalau mau memaafkan lebih baik surplus. Bahkan kalau kita tadi mendoakan kebaikan, oh itu tambah lagi nilainya. Karena kita telah membalas keburukan dengan kebaikan. Wallahu a'lam. 148. Leres napa? Bunyi ayat ini. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli ila man dzulim. Leres napa ini? Betul. Al-An-Nisa ayat 148. Kalau saya enggak salah bunyinya la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli ila man dzulim. Kalau saya buka dulu ya. Ini sedang saya buka. Buka ini. An-Nisa ayat 148. Awal juz 6 itu, awal juz 6. Betul nggih? Allah tidak menyukai perkataan kasar, betul. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara itu. An-Nisa ayat 148. Ini dalilnya demo ini. Lanjut, monggo silakan kalau ada. Kok Pak Haji Dodi nggih? Monggo Pak Haji Dodi monggo. Oke, sambil dinikmati. Oh nggih, santai mawon. Terima kasih Pak Ustaz. Nggih, sami-sami. Apakah genangan air Pak Ustaz yang dari misalkan itu kan dari air katakan pemerah atau Nggih. setelah hujan itu kan biasanya Nggih. tapi masih ada sisa-sisanya yang kecil itu. Kemudian kalau kita pas mau ke masjid sudah wudhu terciprat ke kaki atau bahkan ke pakaian atau ke celana, coba apakah itu membuat kita batal wudhu dan atau pakaian kita jadi tidak sedikit lagi. Baik. Itu aja, terima kasih. Amin. Bentar ya. Jadi ini, ketika ada tumpahan air banjir, yang itu dari got kita kan pasti dari rumah tangga, maaf termasuk dalamnya mungkin kencing kan, bahkan kotoran binatang, entah itu anjing, kucing, tikus dan macam-macam. Itu bagaimana? Najis. Sebenarnya najis. Sebenarnya. Karena keruh airnya kan, keruh dan itu pasti bercampur dengan najis. Itu najis sebenarnya. Tapi di fikih itu ada namanya ummul balwa. Ummul balwa itu maksudnya najis yang merata. Kalau balwa aslinya kan kencing gitu. Jadi kencing yang merata atau najis yang merata. Dalam kondisi najis yang merata itu ada ketentuan yang namanya dimaafkan. Sehingga ada kaidah fikih yang berbunyi al-masyaqqatu tajribut taisir. Kondisi yang sulit itu menarik kepada kemudahan. Jadi kalau ditanya apakah najis, aslinya najis. Tapi karena kondisinya sulit dihindari menjadi dimaafkan. Sehingga nun sewu tampias yang mengenai baju jenengan atau mengenai tubuh kita itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat kita. Dan itu tetap bisa dipakai dan kita tidak ada kewajiban nyuci bahkan. Kenapa? Karena itu sulit dihindari.
Nah, ngoten. Itu namanya dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mau saya kembangkan, nun sewu nggih. Riba itu kan haram. Riba itu haram, titik. Nah, uang kita itu kan benda ribawi. Karena kalau kita tukar dengan mata uang lain kan ada selisih, namanya riba fadl. Terus gimana? Mau kita buang uang kita? Apa mau kita robek uang kita? Atau bagaimana? Gak mungkin. Ini kondisi yang kita tidak bisa memilih. Jadi ibarat najis merata tadi itu. Sehingga ya karena kondisinya darurat, kondisinya sudah merata, sudah nggak mungkin dihindari, maka dia menjadi dimaafkan. Oh, malah money changernya di halaman Masjid Nabawi malah. Kan ada di depan Masjid Nabawi itu money changer itu. Nggih, monggo Pak. Nggih, monggo. Ini terjadi di diri saya. Nggih. Begitu bangun tadi kamar mandi saya sudah tergenang air. Sudah ada lagi cara pipis itu bagaimana? Iya. Jadi saya karena lubangnya di situ, tapi tergenang air. Ya saya lepas aja di situ. Sedangkan air saya perhatikan naik terus. Itu bagaimana kalau umpamanya anak saya juga mencuci tangan atau mengundi? Dimaafkan tadi itu. Iya, karena kondisi sulit tadi. Iya. Jadi dimaafkan karena kondisi yang sulit tadi itu. Allah a'lam bishawab. Oke, sudah jam 9, masih ada yang ditanyakan? Pak Rosid biasanya tanya, monggo. Kalau tidak ada, kalau dilihat dari grup hataman kemarin sudah kita buka, ternyata masih ada sekitar 4 juz yang belum selesai. Jadi kita mungkin tunggu beberapa hari untuk baca doa hatamannya, kita putuskan untuk dibaca secara di rumah masing-masing, dipimpin oleh Kiai Subhan. Siap. Acara selanjutnya yaitu doa penutup. Monggo kepada Kiai Subhan untuk memimpin doa pada malam hari ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghaffar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa samad walladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah setiap urusan kami ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.